Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, kita masih dalam suasana hari Pantekosta. Hari dicurahkannya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus yang saya beri judul Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Siapa yang dimaksud semua orang dalam ayat ini, saudara? Kata semua orang dalam ayat ini tidak menunjuk kepada orang yang tidak percaya, tetapi menunjuk kepada orang yang percaya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus saja mereka tidak mengetahuinya. Jadi kata semua orang di sini menunjuk kepada semua orang percaya. Semua orang yang percaya yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang percaya yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin artinya di sini adalah dipimpin keluar, dibawa, dituntun, atau dibimbing. Semua orang yang dipimpin keluar, dibawa, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Waktu saya pelajari kata dipimpin di sini, saudara, dipimpin di sini artinya tidak sederhana. Kata dipimpin di sini seperti satu dorongan, satu desakan yang menekan, yang memaksa dan mempengaruhi pikiran. Jadi waktu seseorang dipimpin, saudara, dengan Roh Kudus ini mendesak orang itu, menekan orang itu, mempengaruhi pikiran orang itu. Waktu kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan timbul masalah, akan timbul konflik yang terjadi dalam hidup kita, yaitu berontaknya keinginan daging kita. Jadi waktu seseorang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus memaksa pikiran orang itu untuk mengikuti kehendaknya. Timbul masalah dalam hidup orang itu, saudara. Timbul konflik dalam hidup orang itu. Kenapa? Karena berontak keinginan daging di dalam kehidupannya. Masalah ini bukanlah masalah yang ringan, saudara. Bukan masalah sepele, tapi masalah yang berat. Waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, lalu keinginan daging kita berontak ke hadap kita. Karena dia juga ingin menguasai kehidupan kita. Waktu kita berperang dengan keinginan daging kita ini, saudara, kita menderita. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan datang dalam hidup kita. Untuk kita tidak dipimpin oleh Roh, tapi keinginan daging yang menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya tadi saya katakan masalah ini bukan masalah ringan, masalah sepele, tapi masalah yang berat yang bisa membuat kita menderita.
Nah, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mengikuti kehendak dagingnya, tetapi mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ini saudara, waktu kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Kita harus memilih mana yang kita ikuti. Keinginan roh atau keinginan daging. Kita tidak bisa mengikuti dua-duanya, saudara. Tidak. Karena harus ada yang satu yang kalah dalam hidup kita. Tidak ada jalan tengah. Kita harus pilih. Kalau kita mengikuti kehendak roh, dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan mengikuti kehendak daging di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging ada perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini dijelaskan, saudara. Apa itu keinginan daging? Apa itu keinginan roh? Apa hidup menurut daging itu, saudara? Apa hidup menurut roh itu? Kita akan lihat dua hal ini, saudara. Hidup menurut daging ditulis dalam Roma pasal 8 itu ada 4 hal. Yang pertama dalam ayat 5 bagian A, tampilkan lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ini saudara, orang yang hidup menurut daging, dia hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Kata memikirkan di sini, saudara, itu artinya mengutamakan. Kata memikirkan di sini artinya mengindahkan. Kata memikirkan di sini artinya kita tunduk akan keinginan daging kita. Orang yang hidup dalam daging, saudara, hidup menurut daging, yang dipikirkan adalah hal-hal yang dari daging, bukan roh. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal daging itu, saudara? Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dijelaskan di sini, saudara, apa keinginan-keinginan daging itu? Rasul Paulus katakan, dulu dia hidup seperti ini, saudara. Dia tidak hidup menurut roh, tapi menurut keinginan dagingnya. Dan Rasul Paulus katakan, orang yang hidup menurut keinginan dagingnya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa keinginan daging itu, saudara? Coba tampilkan lagi tadi ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Ini keinginan daging. Waktu seseorang melakukan perkara ini, saudara, dia sedang
mengikuti keinginan dagingnya. Dan Rasul Paulus katakan, orang yang mengikuti keinginan dagingnya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, hidup menurut daging itu, ayat 6 bagian A dan ayat 13 bagian A, Roma pasal 8. Karena keinginan daging adalah maut. Ayat 13 bagian A. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apakah hidup menurut daging itu? Roma pasal 8, 6a, 13a ini katakan keinginan daging adalah maut atau kematian. Orang yang hidupnya menuruti keinginan daging, saudara, fisik orang itu tidak mati. Fisiknya hidup, saudara. Tubuhnya hidup. Dia bergerak, dia bernafas, dia beraktivitas, dia bekerja seperti biasa dalam dunia ini. Tapi ayat ini katakan orang itu mati. Mati apa yang dimaksud di sini? Kematian rohani. Tubuh fisiknya hidup, dia bergerak seperti biasa, dia beraktivitas, dia bekerja. Tapi di hadapan Allah, dia mengalami yang namanya kematian rohani. Tidak mungkin, saudara, orang yang hidup di dalam kedagingan, rohaninya itu hidup, enggak mungkin. Rohani orang itu pasti mati. Lalu yang ketiga, apakah hidup menurut daging itu? Roma pasal 8 ayat 7-nya kita lihat. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Apa yang ketiga hidup menurut daging, saudara? Hidup menurut daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Apa perseteruan? Permusuhan. Waktu kita hidup menurut daging, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kenapa menjadi musuh Allah? Karena kita tidak tunduk kepada hukum Allah. Jadi kalau ada orang berkata dia hidup dalam kedagingan, tapi dia patuh kepada hukum Allah, enggak mungkin, bohong orang itu, saudara, bohong. Karena Alkitab katakan waktu dia hidup menurut daging, dia jadikan dirinya musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Karena dia tidak tunduk kepada hukum Allah. Yang keempat, apakah hidup menurut daging itu? Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana orang yang hidup menurut daging? Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 8. Orang itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata berkenan itu, saudara, sama artinya dengan cocok. Kata berkenan itu sama artinya dengan sesuai. Kata berkenan itu sama artinya dengan selaras. Waktu seseorang hidup di dalam kedagingannya, saudara, hidup menurut dagingnya, hidup orang itu tidak mungkin cocok kepada Allah. Tidak mungkin selaras kepada Allah. Karena bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita bukan hidup menurut daging. Bukan hidup dipimpin oleh daging, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah hidup menurut Roh Kudus itu, saudara? Saya sampaikan dua saja hidup menurut Roh Kudus itu. Yang pertama kita melihat Roma pasal 8 ayat 5 bagian B. Saya bacakan.
Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana hidup menurut Roh Kudus itu, saudara? Orang yang hidup menurut Roh Kudus hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Kata memikirkan di sini, saudara, adalah mengindahkan. Kata memikirkan di sini artinya memperhatikan, mengutamakan, atau kata lainnya mengasihi hal-hal yang dari roh. Ini yang ada dalam pikiran orang yang dipimpin oleh roh. Dia hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya tadi di awal firman Tuhan saya katakan, kata dipimpin di sini, saudara, itu satu dorongan, satu paksaan yang menekan, yang menguasai pikiran kita. Waktu orang dipimpin oleh Roh Kudus akan menguasai, mengendalikan pikiran orang itu. Supaya apa? Supaya orang itu memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Apakah hal-hal yang dari Roh Kudus itu, saudara? Galatia pasal 5. Kita lihat ayat 22 dan 23-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sama ini Rasul Paulus yang katakan, orang yang hidup menurut daging, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang hidup menurut roh dikatakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa? Orang yang hidup menurut roh, dia tidak bertentangan dengan hukum-hukum di dunia ini. Termasuk hukum Tuhan. Waktu seseorang tidak bertentangan hukum Tuhan, dia pasti juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada dalam dunia ini. Ini saudara, kalau kita dipimpin oleh roh, ini orang yang hidup dalam roh itu. Coba tampilkan tadi lagi ayat 22-nya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan seterusnya. Lalu yang kedua, saudara, apakah hidup menurut roh itu? Roma pasal 8 ayat 6b dan ayat 13b. Saya bacakan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-13b. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa yang kitab katakan hidup menurut Roh Kudus itu, saudara? Dikatakan dalam 2 ayat ini, keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, fisiknya hidup, rohaninya juga hidup dalam hidup orang itu. Karena roh itu akan membuat dia hidup, saudara. Fisiknya, jasmaninya hidup, rohaninya juga yang di dalam hidup. Lalu yang kedua, orang itu akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ketenangan, kedamaian, ketentraman, itu damai, saudara. Bahasa Indonesia arti damai itu tidak ada permusuhan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada permusuhan dalam hidup orang itu. Satu dengan yang lain, tidak ada. Apalagi sama-sama pelayan Tuhan, nggak ada itu, saudara. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita akan hidup dalam damai sejahtera.
Saya mau katakan kepada kita semua, orang percaya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, mereka dengan kesadaran sendiri mau menyerahkan pikiran mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak terpaksa, saudara. Tidak ada paksaan. Waktu orang itu mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan kesadaran sendiri dalam hidupnya, dia serahkan pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita masih dalam suasana hari Pantekosta. Apa yang mengendalikan pikiran kita saat ini? Apakah Roh Kudus yang mengendalikan atau keinginan-keinginan daging kita? Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia dengan kesadaran menyerahkan pikirannya, dikendalikan, diatur oleh kuasa Roh Kudus. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita imani Roma 8 ayat 14 ini. Semua orang percaya, saya di dalamnya, yang hidup dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Izinkan saudara hidup kita dipimpin oleh Roh. Izinkan Roh Kudus mengendalikan, menguasai pikiran kita. Supaya hanya kehendak Rohlah yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Tampilkan lagi, saya akan menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, saudara, Alkitab katakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasal 8:14 lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus adalah anak Allah. Ini Alkitab katakan, waktu orang percaya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan orang percaya itu adalah anak Allah. Apa bedanya anak Allah di sini kalau kita buat perbandingan dengan Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita lihat ayat Yohanes 1 ayat 12 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa perbedaan anak Allah di Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Roma pasal 8 ayat 14? Apakah sama artinya ini, saudara? Tidak sama. Anak Allah Yohanes pasal 1 ayat 12 tidak sama dengan anak Allah dalam Roma pasal 8 ayat 14. Di mana perbedaannya? Saya jawab. Yohanes pasal 1 ayat 12, anak Allah di sana adalah anak Allah yang belum akil balik atau belum dewasa. Roma pasal 8 ayat 14, anak Allah yang dimaksud di sini adalah anak Allah yang sudah dewasa. Ada perbedaan, saudara, anak-anak dengan orang dewasa. Arti sederhananya begini, saudara. Anak-anak itu membutuhkan orang tua untuk mengarahkan hidupnya. Lalu bagaimana orang dewasa? Orang dewasa arti sederhananya, orang dewasa itu bisa menjadi orang tua bagi dirinya sendiri yang bisa mengarahkan hidupnya sendiri. Beda, saudara. Jadi waktu kita baru percaya kepada Yesus, kita disebut anak Allah. Tapi anak Allah yang belum dewasa, belum akil balik. Waktu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadikan kita anak Allah yang sudah dewasa, saudara. Bukan lagi anak-anak. Apa yang Alkitab katakan anak-anak dengan dewasa ini? Kita melihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah
anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini Alkitab katakan perbedaan anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak itu membutuhkan susu, makanan yang ringan. Tapi orang dewasa dia tidak butuh susu, tapi makanan yang keras. Kata susu di sini saudara, itu berbicara firman Tuhan yang ringan. Firman Tuhan yang biasa-biasa saudara. Karena dia belum siap menerima firman Tuhan yang keras. Tetapi waktu orang percaya itu disebut dewasa, dia bisa menerima makanan yang keras. Nah, waktu orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roma pasal 8 ayat 14 katakan, dia akan menjadi anak Allah yang dewasa. Siapa anak Allah yang dewasa itu? Dia punya panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan jahat dengan baik. Kita bisa saudara, ini benar enggak ya? Oh enggak benar, enggak dilakukan. Tapi kalau dia anak-anak, dia enggak bisa bedain nih saudara. Oh enggak apa-apa sekali-sekali. Nanti minggu depan enggak apa-apa sekali-sekali. Bulan depan enggak apa-apa sekali-sekali. Tahun depan enggak apa-apa sekali-sekali. Ditegur marah dia saudara, ditegur marah, berontak. Itulah anak-anak saudara, hanya butuh susu dalam hidupnya. Tapi kalau dia dewasa, dia punya panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan ini jahat, ini baik. Dan dia tidak akan pilih yang jahat, justru dia pilih yang baik dalam hidupnya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah yang dewasa. Lalu kedua saudara, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Kita kembali dalam Roma pasal 8 ayat 15. Saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, siapa kita di sini yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus membuat orang itu saudara? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bisa membuat orang itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya ini saudara? Ya Aba, ya Bapa. Waktu kita mendengar seruan ini saudara, seruan ini menunjukkan adanya hubungan yang intim. Hubungan yang sangat dekat orang itu dengan Bapanya di surga. Kenapa dia punya hubungan yang dekat dengan Bapanya di sorga? Roh Kudus yang membuat dia bisa punya hubungan yang dekat dan intim dengan Bapanya di sorga. Luar biasa saudara. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa hidup kita dekat dengan Bapa kita di sorga. Kita punya hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga. Coba kita perhatikan. Karena kata ini, seruan ini juga sama disebut oleh Yesus. Markus 14 ayat 36. Saya bacakan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Siapa di sini yang berseru? Yesus saudara.
Kapan dia berseru di sini? Waktu dia berada di Taman Getsemani, dihadapkan dengan cawan murka Allah. Yesus berdoa, dia berseru. Sama seperti yang Roh Kudus katakan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa itu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus berdoa, dia katakan, ya Aba, ya Bapa. Kenapa Yesus bisa berkata? Karena Yesus sangat dekat hubungannya dengan Bapanya di sorga. Dia percaya bagi Bapanya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Yesus katakan, jadilah bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu ya Bapa di sorga. Yesus punya kehendak. Bapa punya kehendak, tapi kehendak Yesus ditaklukkan dengan kehendak Bapanya. Waktu itu Yesus jadi manusia, ada kehendaknya yang menolak cawan murka Allah itu. Tapi karena dia punya hubungan yang dekat dengan intim dengan Tuhannya, dengan Bapanya, dia tidak mengikuti kehendaknya, tapi kehendak Bapanya. Dia tidak lakukan kehendak manusianya, saudara. Di sini kita lihat, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh akan membuat orang yang dipimpinnya punya hubungan yang dekat, intim dengan Bapanya. Coba tanya sama kita, tanya sama diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga? Dekatkah kita dengan Bapa kita? Intimkah kita dengan Bapa kita? Atau jauh kita dengan Bapa kita? Hanya saudara dan saya yang bisa menilai. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita dekat dan intim dengan Bapa kita di sorga. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 17. Saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan jika kita adalah anak. Anak yang mana? Anak yang sudah dewasa. Apa yang kita katakan? Kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah di sini adalah janji di dalam kekekalan. Janji di sini bukan janji kenikmatan dan kesuksesan hidup di dunia, bukan saudara. Tapi janji ini adalah janji di dalam kekekalan. Kenapa janji di dalam janji kekekalan? Coba perhatikan 17 bagian B, saya bacakan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji adalah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini bicara tentang Kristus yang sudah di sorga, saudara. Di dalam kekekalan. Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, dia menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Kenapa kita bisa bersama-sama dengan Kristus menerima janji-janji ini, saudara? Karena kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Di mana kita menderitanya? Hingga dekat kita mau menderita bersama dengan Kristus. Ingat tadi saya katakan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hidup melawan, berperang dengan keinginan daging kita. Dan kita menang.
Waktu kita berperang dengan daging kita dan kita kalahkan daging, ini menderita saudara. Tidak mudah kita menderita, ada tekanan-tekanan setiap hari dalam hidup kita. Tapi kita bisa kalahkan keinginan daging kita. Waktu kita menang, kita sama-sama menderita dengan Kristus. Itu sebabnya kita berhak bersama dengan Kristus menerima janji-janji Allah. Janji di dalam kekekalan, saudara. Itu sebabnya sering saya katakan, arahkanlah hidupmu bukan hanya di dunia yang fana ini. Tapi arahkan hidupmu di dalam kekekalan. Di sana ada janji dalam kekekalan yang Allah sudah sediakan buat kita. Yang mau hidup dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 18. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini saudara, zaman di mana kita hidup, apapun penderitaan yang kita alami tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan janji Allah di dalam kekekalan, yaitu kemuliaannya. Kalau kita menderita karena kita berperang dengan keinginan daging kita, gak apa-apa saudara. Mungkin berat karena kita mau bertolak terus, kita menolak terus keinginan daging kita. Kita lihat orang dunia enak benar hidupnya, orang dunia enak benar hidupnya. Gak apa-apa saudara. Karena waktu kita nikmati penderitaan ini bersama dengan Kristus, ada kemuliaan dalam kekekalan yang melebihi semua penderitaan yang kita alami. Mari saudara, Yesus kita, di mana kita sudah percaya kepada Dia. Dia sudah berikan teladan penderitaan itu dalam hidup kita. Yesus ingin, mari belajar hidup menderita seperti aku. Salah satunya, waktu engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau berperang dengan keinginan dagingmu dan engkau kalahkan keinginan dagingmu. Banyak penderitaan yang engkau alami. Tapi engkau akan mengalami janji bersama dengan aku di dalam kekekalan. Puji Tuhan, mari kita berdoa.